Shalom, kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita untuk kembali berdiam diri di bawah kaki Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau, bila saat ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dari setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kau pakai setiap lidah bibirnya Tuhan, setiap perkataan yang keluar Tuhan, itu menjadi berkat Tuhan untuk setiap kami, bahkan itu semua adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Bahkan kami semua yang mendengarkan, kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga memberikan suatu iluminasi, suatu penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, menegur kami, bahkan membuat pribadi kami dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bila segala kuasa roh jahat, roh iblis Tuhan yang mencoba mengganggu kebenaran firman-Mu, mengambil setiap benih-benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Salam sehat buat kita semua dan salam sehat di dalam Kristus Yesus. Salam integritas, karena kita percaya kita semua akan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan dengan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau biarlah kiranya Tuhan memberikan suatu penyingkapan kebenaran yang menegur kita, menguatkan iman kita, memberikan kita suatu pencerahan, iluminasi, karena kuasa Roh Kudus-Nya itu ada dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita mau siapkan hati kita, dan hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu temanya berjudul bahwa dengan judulnya beriman atau putus asa. Beriman atau putus asa. Ini sangat penting sekali buat kita semua, terlebih lagi kita masih di tengah-tengah pandemi. Ya, pandemi belum berakhir, khususnya di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang saat ini terpapar oleh pandemi COVID-19 ini, atau terpapar oleh virus corona COVID-19 ini. Dan saya yakin dan percaya biarlah kiranya kita terus hanya berharap dan terus kita percaya bahwa pandemi ini pasti akan berakhir, karena kita percaya kita punya Tuhan yang punya kuasa yang lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini. Ya, pandemi memang belum berakhir di Indonesia. Bahkan di Indonesia saat ini mengalami yang disebut gelombang kedua. Ya, gelombang pertama itu pada akhir tahun lalu, dari Natal sampai dengan tahun baru, itu cukup angka kenaikan atau angka terpapar COVID per harinya itu cukup tinggi. Tapi bila dibandingkan dengan bulan Juni akhir sampai kepada bulan Juli ini, kenaikan atau pertambahan yang terpapar itu tembus di angka 25.000 case, atau 25.000 orang yang terpapar positif corona COVID per harinya. Sehingga di Indonesia saat ini total orang-orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini kurang lebih ada lebih dari 2,23 juta. Bayangkan, yang kita awalnya di bulan Maret tahun yang lalu, di tahun 2020, dengan kasus pertama 3 orang, sampai dengan pada hari ini sudah menyentuh angka di 2,23. Kita nggak pernah tahu apakah angka ini akan terus bertambah atau angka ini akan berkurang menjelang di akhir tahun nanti. Karena itu semuanya kita nggak pernah tahu. Banyak orang yang meramalkan bahwa pandemi ini akan terus ada sampai 10 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Bahkan ada yang bilang, oh sebentar lagi akan selesai. Kita nggak pernah bisa tahu kapan pandemi ini selesai. Tapi kita satu-satunya yang bisa lakukan apa? Kita terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya. Ditambah lagi di akhir atau di bulan-bulan Juni, Juli ini, pandemi COVID ini semakin hari semakin naik karena adanya varian COVID yang baru yang disebut Delta, Lambda, dan Kappa. Wah, ini nama varian virus makin lama makin banyak sekali gitu. Dan yang masuk ke Indonesia terkonfirmasi yang cukup besar daya tularnya atau cepat daya tularnya adalah varian Delta, Lambda, dan Kappa. Yang menularnya lebih cepat. Bahkan ada yang sampai berkata, ya saya nggak tahu nih bagaimana penjelasannya, kita berpapasan dengan orang saja yang memang sudah menjadi OTG, orang tanpa gejala, kita berpapasan dengannya, dan kita bisa saja langsung kena.
Tapi ada yang bilang yang penting kita patuhi prokes. Dan jangan untuk sementara kita jangan bersentuhan dulu satu dengan yang lain. Patuhilah prokes. Yang sebenarnya saya sampaikan, biarlah prokes ini bisa menjaga kita. Selain pada yang utama adalah apa? Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tapi kita juga harus punya hikmat untuk menjaga prokes, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain. Itu juga penting. Ya. Tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah pandemi ini tidak sedikit, artinya banyak juga orang-orang yang sudah mengalami, ya sudahlah pasrah, putus asa. Bahkan karena saking putus asanya, sampai prokes pun tidak dijalankan. Ya berkata ya namanya orang mati, mati aja. Ada yang sampai berkata demikian. Saya katakan, kita memang tahu ujungnya kita semua manusia pasti akan mati atau meninggal, menghadap kepada Sang Pencipta. Tapi kan kita nggak mau dong, istilahnya kita mati konyol. Kalau saya mau bilang itu kita mati konyol, tidak menjaga prokes, kita hidup sembarangan, ketemu orang sembarangan, saling berjabat tangan, pelukan, padahal ini masih masa pandemi. Ya, sekalipun dia bukan orang positif kok, kan kita nggak pernah tahu virus itu menempel di bajunya kah, di barang-barang yang dia bawa kah, atau dimanapun. Ya, dan kabarnya kalau virus ini lebih suka di gagang pintu. Nah, kalau kita suka buka tutup pintu di tempat umum dan kita tidak mencuci tangan kita tidak membawa hand sanitizer, dan kita langsung pegang muka atau hidung kita, area muka kita ini adalah resipien atau penerima daripada virus corona itu yang paling cepat. Makanya kalau kita pegang sesuatu di luar sana, jangan lupa cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Jangan langsung pegang mulut, hidung, ataupun mata kita kalau kita berada di luar. Bahkan di rumah pun bila perlu, ya cuci tangan dulu lah. Kita lebih bersih lah di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Jangan kita juga, tapi jangan juga kita menjadi paranoid. Apalagi sekarang diterapkannya adanya PPKM darurat Jawa Bali per 3 Juli sampai dengan 20 Juli nanti. Banyak orang yang akhirnya, kemarin saya sempat datang ke sebuah swalayan, pasar swalayan. Di situ ngantrinya lumayan banyak. Orang mungkin bersiap-siap untuk bersembunyi selama masa PPKM ini. Saya katakan, kenapa harus tunggu tanggal 3 dulu kita baru mau berdiam diri di rumah? Harusnya ketika ada wacana bahwa akan dilakukan PPKM, ya sudah, kita lebih, kalau kita nggak punya kepentingan yang mendesak, kalau kita tidak ada pekerjaan yang mendesak, kalau kita tidak ada urusan yang mendesak, ya lebih baik kita di rumah. Jangan kita malah karena takut, wah nanti bahan pangan langka, kita langsung pergi ke pasar swalayan, kita membeli sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi antrian. Saya yang cuma membeli beberapa item, jadi harus terpaksa menunggu lama di depan loket antrian untuk kasir tersebut. Ya, ini karena kepanikan. Banyak orang yang panik. Bukan hanya panik, saya katakan. Banyak orang yang juga sudah mulai putus asa. Makanya tema firman Tuhan ini, apakah kita mau terus beriman? Atau kita putus asa di tengah-tengah pandemi ini? Nah, kita akan belajar di dalam 1 Petrus, dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 10, yang kita akan jabarkan bersama-sama, yang akan saya bagi dalam tiga tahap pembacaan. Ya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa bagaimana kita ini sebagai orang percaya, ya, kepada tema tadi, apakah kita mau terus beriman atau putus asa? Menyerah kepada keadaan sekeliling kita, atau kita mau terus fight, terus berjuang di tengah-tengah pandemi ini? Ya. Karena yang kita hadapi kan di pandemi COVID-19 ini kan bukan hanya bicara sakit penyakit, bicara masalah kesehatan, tapi juga masalah yang saya katakan sering kali berulang-ulang, bahkan kita juga sudah tahu pandemi ini membawa dampak kepada ekonomi kita, keluarga kita, pelayanan kita, kerohanian kita yang terutama. Pasti akan mempengaruhi, karena sekarang gereja yang tadinya sudah ada mulai semangat untuk kembali lagi beribadah on the site, ya kan, on the spot, tidak lagi hanya sekedar online. Mereka membuat ibadah hybrid beberapa gereja, jadi ada online, ada on site, jadi sama-sama berjalan bersamaan. Tapi ketika terjadi PPKM darurat ini, semuanya harus stop. Setiap tempat ibadah harus stop, semuanya harus online kembali. Dan saya mau katakan, ini kita kembali ke bulan Maret di tahun yang lalu. Pasti kita ingat, di awal-awal pandemi, di bulan Maret ketika angka itu terus naik, PPKM darurat atau mungkin yang waktu itu disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar, terjadi. Dan sekarang pun terjadi lagi.
Kenapa? Karena kita juga yang kadang-kadang mungkin kita lupa atau mungkin kita juga sudah mulai bosan sehingga akhirnya kita ya sudahlah, cuek aja lah. Saya mau katakan, kadang-kadang orang cuek itu jangan-jangan sudah mulai putus asa. Nah, kita sebagai orang percaya, marilah kita ambil bagian untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kita juga menjadi berkat buat orang lain. Kasih dampak yang positif. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, pandemi ini tidak hanya bicara sakit penyakit ataupun masalah kesehatan, tapi segala aspek kehidupan kita semuanya tergoncang. Digoncang oleh adanya pandemi ini. Dan ingat, kita bukan hanya menghadapi pandemi. Kalau kita boleh jujur, kita punya masalah keluarga, pasti ada. Masalah dengan pribadi kita secara personal pun pasti ada. Masalah di dalam pekerjaan, keuangan, finansial, itu juga pasti ada. Sebelum adanya pandemi ini pun kita sudah punya banyak masalah. Ditambah lagi dengan pandemi ini. Banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena kita masih menginjakan kaki di bumi ini. Masalah itu tidak akan pernah berhenti. Karena firman Tuhan jelas. Kekhawatiran sehari untuk satu hari artinya apa? Setiap hari itu kita punya masalah. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, apakah kita mau terus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Atau kita mau menyerah saja? Atau kita putus asa? Nah, di sini makanya diperlukan firman Tuhan dan kebenarannya untuk kita tetap beriman. Ya. Tidak menjadi suatu hal yang sesuatu yang membosankan atau yang ini mau sudah ya udahlah pasti yang disampaikan firman Tuhan. Ya memang kita sebagai manusia, ya, TV saja punya manual book, motor punya manual book, mobil punya manual book, laptop juga punya manual book. Jadi ketika rusak kita sudah tahu troubleshootingnya apa, cara memecahkan masalahnya apa. Nah, kita pun punya manual book, yaitu apa? Alkitab ini. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita semua sebagai manual book ketika kita menghadapi masalah. Nah, salah satu manual book-nya yang akan kita bahas pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Mungkin banyak goncangan. Mungkin kita melihat kanan kiri kita banyak yang tergeletak. Saudara kita kah? Teman kita kah? Bahkan keluarga sendiri kita pun mungkin saja ada yang sudah terkena atau terpapar dengan pandemi COVID-19 ini. Saya sekali lagi, bukan hanya bicara kesehatannya, terpapar positifnya, bukan. Tetapi terpapar oleh dampak apa yang ada setelah terjadinya pandemi ini banyak sekali. Saya secara pribadi pun banyak dampak yang terjadi setelah pandemi ini. Saya sering kali berulang-ulang ceritakan. Tetapi kalau kita mau terus menggunakan manual book kita, beriman dan berharap hanya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kok, Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Nah, mungkin saya sudah sampaikan ini, jangan-jangan nih firman ini udah selesai. Ya, kita akan lebih membahasnya, karena mau nggak mau kita harus berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Petrus, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di bagian pembacaan kita yang pertama ini, saya membagi, nanti akan ada 3 bagian pembacaan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 10. Ada 3 bagian. Nah, di bagian yang pertama ini ayat 3, 4 dan 5. Kalau kita melihat di situ, boleh kita garis stabilo atau kita garis bawahi. Ada kata melahirkan kembali. Ada kata hidup yang penuh berpengharapan. Ada kata yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga. Kita boleh garis bawahi.
Di situ juga ada kata dipelihara dalam kekuatan Allah dan zaman akhir. Apa sih yang mau saya sampaikan di sini? Nah, Tuhan Yesus di dalam ayat ini, Petrus ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus melahirkan kita kembali ketika kita percaya kepadanya. Seperti ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti apa artinya dilahirkan kembali. Tapi kita sekarang pasti sudah banyak mengerti apa yang namanya kelahiran baru di dalam iman Kristen. Di mana kita mengalami pembaptisan Roh Kudus, di mana kita mengalami baptisan air. Di situ ada kelahiran baru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan orang yang dilahirkan kembali mendapatkan kelahiran yang baru tersebut, mendapatkan pembaharuan hidup. Dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, karena kita adalah gereja Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dan saya sering kali berulang katakan, gereja itu bukan bicara bangunan, bicara tempat, bicara gedung. Tetapi saya mau katakan bahwa gereja yang sejati itu adalah kita secara pribadi. Ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita adalah eklesianya Tuhan. Karena kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kehidupan yang berdosa untuk dijadikan benar dan dikuduskan oleh Tuhan. Saya pernah katakan bahwa yang namanya dikuduskan itu dipisahkan. Diambil dari sesuatu yang najis untuk dikuduskan kepada Tuhan. Artinya kita apa? Kita sudah dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi yang kudus bagi Tuhan. Maka dikatakan di situ Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali. Supaya apa? Supaya kita hidup penuh dengan pengharapan. Maka di tengah-tengah pandemi ini satu-satunya kekuatan kita sebagai orang percaya yaitu kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembaruan hidup ini membuat kita hidup penuh dengan pengharapan. Pembaharuan hidup ini atau kelahiran baru ini yang melahirkan kita kembali ini membuat kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Makanya jangan mau kita takut atau jangan mau kita diteror oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya pernah katakan dengan tegas, iblis tidak pernah atau bukan yang menciptakan pandemi ini. Banyak orang berkata, wah nanti vaksin itu ada barcode-nya 6666. Orang yang terima vaksin gak bisa masuk surga. Ada juga yang berkata seperti itu. Ada yang berkata, wah ini ada tandanya antikris. Jangan mau terima vaksin. Karena pandemi ini semuanya adalah konspirasi dari penguasa dunia ini. Ada yang berkata sampai demikian. Saya mau katakan, aduh terlalu bodoh sekali. Kalau kita mengatakan bahwa ini semuanya konspirasi, bahwa ini semuanya adalah pekerjaan iblis. Iblis memang bekerja dari sejak Taman Eden ada. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, iblis sudah bekerja untuk menjatuhkan manusia. Sebab itu dia berpikir, memikirkan rencana-rencana supaya kita tidak lagi percaya Tuhan. Iman kita hancur. Iman kita ditakut-takuti oleh iblis. Padahal seharusnya yang kita takutkan atau yang dimana kita harus punya rasa takut itu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena rasa takut kepada Tuhan adalah rasa takut yang positif. Tapi rasa takut kepada pandemi ini, rasa takut kepada virus COVID ini adalah rasa takut yang negatif. Kenapa? Karena di belakangnya itu dipakai oleh iblis untuk menebarkan teror ketakutan. Orang yang tadinya tidak punya gejala, mungkin gejala COVID, tapi karena dia batuk sedikit, terus melihat berita, wah gejala orang terkena COVID itu batuk. Langsung paranoid, langsung berpikir, wah kamu kena COVID. Wah jangan-jangan saya kena COVID. Wah hidung saya mulai mampet, nggak bisa cium. Padahal nggak bisa cium karena mampet hidung kita. Langsung berpikir, wah saya kena COVID. Nah inilah yang iblis mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikuasai oleh yang namanya rasa takut, rasa cemas. Maka saya katakan iblis tidak pernah menciptakan pandemi ini. Tetapi iblis memakai pandemi ini untuk menebarkan teror ketakutan, memberikan teror kecemasan, sampai kepada akhirnya kepada putus asa. Banyak orang sekarang mengalami putus asa. Bahkan anak-anak muda tidak sedikit juga yang mengalami putus asa.
Bahkan yang kehidupan sosialnya terganggu. Nah, oleh karena itu iblis itu menebarkan teror, menungganginya untuk memberikan teror kepada kita. Sama seperti ketika di Taman Eden kalau kita berpikir atau kita merenungkan. Iblis memakai apa yang Allah ciptakan untuk menjatuhkan manusia. Iblis pakai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar untuk menjatuhkan manusia. Padahal itu kan hal yang positif. Buah tersebut dilarang Tuhan, itu bukan karena Tuhan pelit. Tapi iblis memutarbalikkan fakta tersebut sehingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh. Awalnya Hawa, akhirnya Adam juga jatuh. Itulah liciknya iblis. Memutar-mutarbalikkan. Nah, seperti sekarang, kalau kita tidak percaya bahwa vaksin adalah salah satu yang bisa saja Tuhan pakai untuk kita keluar dari pandemi ini. Tapi karena otak kita sudah diracuni oleh iblis, ditakut-takuti, nanti kamu akan menjadi orangnya antikris, nanti kamu tidak diterima di surga karena kamu sudah terima vaksin yang ada barcode-nya. Hey, kalau mau bicara barcode, handphone kita ada barcode, laptop kita ada barcode, sampo kita ada barcode. Mau beli makanan ringan pun ada barcode-nya. Kalau begitu, apa yang mau kita pakai kalau kita takut dengan barcode? KTP kita mungkin ada chipnya. Loh, KTP kita sudah ada chipnya. ATM yang kita pakai ada chipnya. Kartu kredit yang kita pakai buat gesek sana-sini ada chipnya. Handphone yang kita pakai pun ada chipnya. Jadi, itulah ketakutan yang tidak beralasan yang membuat kita akhirnya tidak rasional lagi. Saya mau katakan kadang-kadang kita boleh waspada dengan trik-triknya iblis, tapi gunakanlah rasional yang benar. Ya, karena firman Tuhan juga tidak membuat kita menjadi paranoid, tapi justru membuat kita menjadi kuat dan berpikir waras. Ya. Jangan seperti iblis, ya dia menggunakan tadi kan, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan, itu dipakai iblis, diputarbalikkan untuk menjatuhkan kita. Nah, pandemi ini mungkin adalah sebenarnya ujian dari Tuhan. Saya mau katakan sebenarnya pandemi ini cobaan atau ujian dari Tuhan lah. Kan kita nggak pernah tahu datang dari mana, dan kita nggak pernah tahu selesainya kapan. Dan iblis pakai ini untuk membawa teror kepada orang-orang percaya. Bahkan juga orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi, saya mau katakan pandemi itu Tuhan izinkan. Tapi iblis sengaja menunggangi ini membuat teror dan menjatuhkan iman kita. Kan di awal dari pikiran-pikiran yang negatif. Buat saya makanya nggak usahlah banyak-banyak baca berita tentang COVID. Bicara tentang wah yang meninggal sekian, yang mati sekian, yang terpapar sekian. Wah nanti vaksin itu ada ininya segala macam. Udahlah jangan negatif-negatif, kita nggak usah terima. Mendingan kita nonton drakor, kita nonton yang ketawa-ketawa lah, ya kan? Nonton komika, ya kan? Komika Indonesia banyak yang lucu-lucu. Film-film yang lucu. Atau mungkin film-film bioskop yang sudah bisa kita lihat di Netflix atau di Disney Plus. Ya, kebetulan saya juga hobi nonton di Disney Plus. Ya, udah nonton aja happy. Apa aja kita tonton. Supaya pikiran kita tidak diintimidasi oleh iblis dengan teror ketakutan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kita dikatakan kita bahwa menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, dapat cemar, dan tidak dapat layu. Artinya apa? Kita mendapat bagian atau warisan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak bisa binasa oleh apapun. Tidak bisa ternoda. Tidak bisa layu dan tidak akan hilang. Makanya tersimpan di surga. Yaitu apa? Keselamatan untuk kita semua. Kalau kita pegang keselamatan ini, kita tidak menjadi orang yang desperate, menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna oleh tangan kuatnya. Makanya firman Tuhan dikatakan tadi, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kamu dipelihara oleh kekuatan Allah, dalam kekuatan Allah, karena imanmu. Jadi pemeliharaan yang sempurna oleh Allah, oleh tangan kuatnya, diberikan kepada kita semua. Di dalam penyataan dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus nanti, yang disempurnakan pada kedatangannya kembali. Jadi kenapa kita harus takut? Atau kenapa kita harus
menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Karena kita memiliki pengharapan yang benar. Keselamatan di dalam Kristus itu menjadi bagian yang penting bagi kita semua. Jadi kita nggak usah ragu lah dengan pemeliharaan Tuhan. Simpelnya aja deh, kita masih bisa bernapas dengan lega tanpa tabung oksigen sampai dengan hari ini. Itu karena apa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Jakarta sempat kehabisan tabung oksigen. Artinya bukan tabungnya, tapi isi daripada tabung oksigen. Kehabisan oksigen, banyak rumah sakit yang kehabisan. Tapi sekarang setelah dikoordinir dengan baik, makanya saya katakan, kalau komunikasinya baik, semua itu bisa diatur dengan baik. Nah, iblis ingin menghancurkan komunikasi yang baik itu dalam kehidupan orang percaya. Itu apa? Komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan apa kita lebih fokus kepada pandemi ini, lebih fokus kepada teror ketakutan di tengah-tengah pandemi ini, dibandingkan kita fokus hubungan intim dengan Tuhan. Nah, inilah iblis ingin menghancurkan komunikasi kita. Makanya ingat bahwa iman yang kita miliki itu pasti akan menggerakkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Yaitu kekuatan dan kuasa Allah yang dahsyat. Saya mau katakan mujizat Tuhan tidak pernah berhenti dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Makanya saya katakan, marilah kita mau sama-sama menjaga iman kita. Karena kita tahu Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Bagian yang kedua dalam 1 Petrus 1 tadi. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu setika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dalam tahap yang kedua ini kita melihat bahwa ada kata seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu sehingga memperoleh, garis bawahi, membuktikan kemurnian imanmu, dan garis bawahi, memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Di sini kita mau belajar bahwa kalau kita supaya menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan kita, tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan kita. Yang kedua, yaitu apa? Tetap bersukacita adalah kunci supaya kita tidak diteror oleh keadaan sekeliling kita. Kalau kita mau terus bersukacita, kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, ingat, Amsal selalu berkata, atau Amsal mengatakan berulang kali, setidaknya ada 3 ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, obat yang manjur. Di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita punya hati yang gembira, imunitas tubuh kita akan naik. Itu udah pasti. Tetapi orang yang terlalu takut, orang yang sudah mulai putus asa, orang yang dipenuhi dengan ketakutan, yang diteror terus hidupnya dengan pandemi ini, ataupun dengan masalah-masalah dunia ini yang menimpanya, pasti hatinya tidak gembira. Makanya penyakit gampang masuk. Virus gampang masuk. Imun di dalam tubuhnya menurun. Amsal sudah berkata, makanya ini manual booknya kita loh. Amsal sudah bilang, hati yang gembira obat yang manjur. Dan Amsal berkata juga dalam Amsal 15:13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi orang yang tidak bisa bergembira, orang yang tidak bisa bersukacita, berarti dia sedang mematahkan semangatnya. Tapi orang yang bersukacita, mukanya itu berseri-seri. Dia selalu tersenyum, tetapi bukan senyum seperti orang-orang yang memiliki gangguan jiwa ya. Tetapi tersenyum, kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang punya kuasa lebih besar daripada yang ada di muka bumi ini. Termasuk pandemi yang sedang terjadi sekeliling kita. Kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita akan terus bergembira di dalam Tuhan. Tersenyum kepada Tuhan.
Amin. Amsal pun berkata dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau kita khawatir tengah pandemi ini, membungkukkan tulang, artinya apa? Kita menjadi orang yang hanya bisa melihat ke bawah. Melihat ke bawah bicara apa? Kita melihat orang yang mati, kita melihat orang yang positif, kita melihat orang-orang yang menderita, itu saja yang bisa kita lihat. Membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Maka saya katakan perkataan baik itu dari mana? Dari firman Tuhan. Perkataan baik itu datangnya dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita sekarang punya media sosial, gunakan untuk membagikan firman Tuhan di dalamnya. Taruh saja ayat firman Tuhan, kata-kata motivasi yang berasal dari firman Tuhan. Nggak perlu tulis Matius 3, nggak perlu. Tulis aja ayatnya langsung, nggak usah ditulis ada kitabnya Matius, nggak usah. Kalau kita bisa berikan kata-kata positif yang memang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan, tapi dengan bahasa kita, itu lebih baik. Bisa menjangkau orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan Injil. Tapi kalau kita tulis Alkitab, Matius ini, mungkin ada orang yang alergi. Tapi kalau kita langsung tulis aja tanpa kita kasih Wahyu, Yohanes, atau apapun, pasti mereka akan baca. Dan mereka diberkati. Dan mereka juga akan punya semangat. Dan iman pengharapan yang sama dengan kita. Tuhan pasti bekerja kok. Ya, ingat, jadi berbagai pencobaan itu pasti akan terjadi. Termasuk pandemi ini. Ini suatu pencobaan yang terjadi yang Tuhan izinkan. Tapi ini semua adalah untuk ujian terhadap iman kita. Maka firman Tuhan tadi jelas dikatakan di ayat 6 dan 7. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ayat 7 dengan jelas katakan, ini semua terjadi, pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk membuktikan iman kita. Menguji iman kita. Jadi yang terpenting di sini, ayat ini ingin mengatakan kepada kita, kita harus fokus kepada hasilnya. Kalau kita diuji, kita akan keluar seperti emas yang dibakar dengan api yang panas sekalipun, tetapi itu dimurnikan. Jangan kita lihat kepada atau fokus kepada prosesnya. Dengan kata lain saya katakan, jangan kita fokus kepada pandemi ini, tapi kita fokus kepada apa? Ujungnya. Bahwa pandemi ini pasti berakhir. Ingat ya, Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan dia tetap ada, yaitu Omega. Ketika segala yang diciptakan itu telah tidak ada. Artinya, kalau singkatnya dialah yang awal dan yang akhir. Dia yang tahu segala sesuatu dari mula adalah dia. Dan yang tahu segala sesuatu akan berakhir adalah dia. Dialah Alfa Omega. Yang tidak bisa berakhir. Karena dia yang awal dan dia yang akhir. Semua selain dia. Terlebih lagi di muka bumi ini. Pandemi ini. Ada awalnya. Di akhir tahun 2019. Dan kita tahu pasti ada akhirnya. Karena tidak bisa berakhir itu cuma Tuhan kita sebagai pribadi yang tunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi semua yang diciptakan, semua yang terjadi di sekeliling kita, semua punya awal dan akhir, termasuk kita. Kita dilahirkan, hidup, besar, menjadi dewasa, tua, dan akhirnya kita akan meninggal. Ada akhirnya. Pandemi ini pun demikian. Jadi pencobaan itu bukan terus-menerus, tidak ada tanpa akhir, pasti ada akhirnya. Sekalipun nanti akan datang pencobaan yang lain. Seperti Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, tidak hanya sekali dia dicobai, ada 3 pencobaan. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa memang pencobaan akan terjadi kepada orang percaya. Untuk apa? Mendewasakan iman kita. Ya. Jadi yang terpenting saya katakan tadi, jangan kita melihat prosesnya, tapi kita lihat hasil akhirnya. Iman kita menjadi iman yang dimurnikan. Amin. Maka jangan sering-sering kita menerima berita negatif tentang COVID-19. Apa-apa kita langsung broadcast, apa-apa langsung kita baca, kita broadcast. Padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Dan apalagi itu berita yang negatif, membuat kita takut, menjadi kita pikiran.
Jujur ketika saya memikirkan COVID, hal-hal yang negatif tentang COVID, saya pun drop, imun saya makin hari makin drop. Tapi ketika saya kembali lagi, saya hanya berharap kepada Tuhan. Kembali kepada iman dan pengharapan dan kasih Tuhan. Imun saya bisa naik lagi. Dan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semua ini terjadi adalah karena untuk ujian iman kita. Malah karena itu makanya lebih banyaklah kita merenungkan firman Tuhan dan hal-hal yang positif lainnya. Saya katakan tadi, kalau kita suka drama Korea, nonton drakor lah. Kalau kita suka nonton Netflix, Disney Plus, atau suka nonton bola, ya. Wah, apalagi sekarang ada piala apa tuh? Saya nggak tahu deh. Saya kurang mengupdate soal persepak bolaan. Kalau kita hobi nonton bola, kita nonton bola. Kita hobi main game online, silakan main game online. Tapi ingat ya, jangan berlebihan. Kuncinya jangan kita berlebihan. Artinya berlebihan apa? Sampai kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai. Jangan sampai kita melupakan saat kita teduh bersama dengan Tuhan. Jangan sampai. Boleh kita lakukan semuanya untuk mengisi hari-hari kita. Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh teror, kecemasan, dan ketakutan. Tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Nah, Yakobus pun berkata, kalau kamu jatuh dalam pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena imanmu sedang dimurnikan. Jadi jangan kita menganggap bahwa pencobaan itu sebagai kutukan atau hukuman. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ketika kita dihadapkan ujian, kita punya masalah, pergumulan, wah ini kutuk dari Tuhan. Wah ini artinya penghukuman dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita berkata demikian. Kenapa? Karena siapa tahu bahwa masalah yang datang, pergumulan yang datang, apalagi tengah-tengah pandemi ini, nggak pilih-pilih siapa yang mendapatkan pandemi ini. Pandemi ini sifatnya global, siapapun bisa dapat, tua, muda, kaya, miskin, hamba Tuhan, bukan, atau jemaat, pelayan Tuhan, semuanya pasti bisa kena kok. Kenapa? Karena saya ingin katakan kepada kita, jangan kita menganggap pencobaan ini sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Tapi ini adalah suatu ujian, suatu peringatan supaya kita kembali mengingat kasih Tuhan. Mengingatkan kita untuk terus beriman dan hanya punya pengharapan kepada Tuhan. Dan ingat, segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Artinya kalau kita sebagai orang percaya, ketika masalah pergumulan hadir, pencobaan itu ada, ujian itu ada, ingat tidak pernah melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu kita pasti mampu. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau kita tidak mampu, berarti kitanya yang kurang koneksinya dengan Tuhan. Kalau sampai kita gagal, berarti kita kurang intim dengan Tuhan. Kita tidak mengerti maksud tujuan dari pencobaan itu. Belajarlah seperti Ayub, yang dia tahu bahwa segala sesuatunya harus dia terima. Kenapa? Sebagai pencobaan ujian imannya. Seperti Abraham yang diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Dia tahu itu semua ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan dia harus menerimanya dan mengalaminya dan dilakukannya dengan iman dan pengharapan. Abraham bukannya dengan sebegitunya, dengan polosnya langsung membawa Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan di atas gunung Horeb. Tapi dia punya pengharapan. Dikatakan kepada anaknya, Allah kita sudah mempersiapkan anak domba di atas bukit sana. Sampai di sana nggak ada apa-apa. Tapi hebat, Ishak tidak pernah protes. Bapak mana dombanya? Bapak mana korban bakarannya? Ketika tangannya diikat dan ditaruh di atas kayu bakar, Ishak ikut apa yang Abraham lakukan. Kenapa? Ketika kita punya iman yang benar, ketika kita punya hati yang gembira, ketika kita percaya kepada Tuhan yang benar, itu menularkan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau kita punya iman yang besar, maka orang-orang di sekeliling kita pun akan merasakan iman itu dan mereka pun akan mengalami iman itu.
Jadi kalau kita menebarkan sesuatu yang positif, orang-orang sekeliling kita pun akan ikut menebarkan hal yang positif. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kemampuanmu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita tahu bahwa pandemi ini pasti ada jalan keluarnya. Ada solusinya, ada akhirnya. Makanya kita harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan kita. Ibrani 2:18 katakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ingat, Tuhan Yesus pernah jadi manusia biasa. Dia tahu bagaimana rasanya mengalami ujian dan pencobaan. Khususnya ketika dia ada di padang gurun yang dicobai oleh iblis, itu bukan pencobaan yang biasa. Sampai akhirnya di atas kayu salib, saya katakan itu ujian juga buat dia. Kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, berinkarnasi, masuk ke dalam rahimnya Maria. Itu sebagai manusia biasa, 100% manusia. Bukan setengah manusia, setengah Allah seperti Hercules ataupun mitologi-mitologi Yunani kuno. Dia 100% menjadi manusia sama seperti kita, tapi bedanya dia tidak berdosa dalam dirinya. Itu saja. Dia tidak pernah berkesempatan atau mengizinkan dosa atau kejatuhan masuk dalam kehidupannya. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Dan dia katakan apa? Dia pasti bisa menolong orang yang dicobai. Jadi dia tahu kok setiap masalah manusia. Dan dia pasti tahu cara untuk mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Ya. Jadi dia bukan hanya bisa merasakan, tapi pasti memberikan kekuatan dan pertolongan. Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi yang terpenting di sini, kalau kita sudah melewati ujian pencobaan, ingat di ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Yang terpenting adalah kita mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan bagi kita dan Kristus. Saya katakan ketika kita tahan dengan ujian, kita tahan dengan pencobaan yang kita hadapi, bukan hanya kita yang mendapatkan mahkota, pujian, kemuliaan, kehormatan. Tapi ingat, ada satu nama yang lebih kita muliakan. Ada satu nama yang kita tinggikan sebagai orang percaya. Yaitu siapa? Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika penyataan dirinya untuk datang kembali ke muka bumi ini, maka dia akan dengan bangga mengatakan, mari kita sama-sama pulang ke rumah Bapa di surga. Orang-orang percaya yang telah memberikan aku kemuliaan melewati setiap ujian dan pencobaan. Amin. Yang terakhir, di bagian yang terakhir ini, di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, nanti saya akan berikan kesimpulan apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Di sini mari kita garis bawahi di ayat 8, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, kamu bergembira. Ayat 9 kita garis bawahi tujuan imanmu, keselamatan jiwamu. Dan ayat 10, kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan saya akan jelaskan bahwa di sini ayat ini ingin mengatakan kepada kita bagaimana supaya kita tidak putus asa.
Yang tadi sudah dikatakan kita harus bergembira, sudah pasti. Secara manusia kita harus bergembira. Tapi yang terpenting di sini, kalau kita mau tidak putus asa, yaitu apa? Kita harus percaya dengan iman. Percaya di sini menggunakan kata pisteo atau pistis, yang artinya percaya dengan tindakan kepada yang dipercayai. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus ada punya tindakan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita masih mengatur hidup kita semaunya kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi percayanya bukan hanya di bibir saja. Ya, ada lagu mengatakan manis di bibir saja. Jangan kita hanya lip service. Kalau saya bilang lip service, saya jadi teringat dengan pemimpin kita ya. Bapak Presiden kita yang sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Bahkan ini adalah periode keduanya, harusnya dia bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dibandingkan periode yang pertama. Tapi kita tidak pernah tahu pandemi ini terjadi, fokus beliau hanya kepada pandemi ini. Beliau yang sudah sangat fokus saja masih dibilang lip service. Artinya apa? Kalau kita mau ngambil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tapi tidak semua orang akan melihat itu baik dan benar. Karena manusia itu tidak bisa melihat dengan hati nurani. Karena mungkin mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar, makanya bisa menilai orang dengan seenaknya. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita mau belajar. Kita percaya kepada Tuhan dengan iman, bukan hanya ketika kita dibaptis saja, bukan hanya karena kita punya KTP Kristen saja, tapi kita lakukan dengan tindakan kita. Buktikan dengan kehidupanmu. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan, tapi juga dengan sesama. Dengan kasih apa? Agape. Karena di sini dikatakan engkau mengasihi. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Mengasihi di sini menggunakan kata agape, artinya kasih yang berkorban. Artinya kalau kita mau supaya tidak putus asa, mari kita punya kasih yang berkorban, bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama kita. Kasih yang berkorban memang sulit untuk kita lakukan dan sulit untuk kita mengerti. Tapi kalau kita mau melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Karena kita punya kasih kepada Tuhan kita itu sungguh-sungguh. Kalau sama Tuhan aja sungguh-sungguh, apalagi sama manusia yang kelihatan. Kalau dengan yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Makanya kalau kita bisa mengasihi sesama kita, setidaknya kita pasti juga bisa mengasihi Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Tapi kalau kita lebih dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti yakin, pasti juga kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. Dan yang ketiga, supaya kita tidak putus asa, mari kita bergembira. Dikatakan bahwa di situ kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Orang yang tidak putus asa katakan mari kita bergembira, bersukacita karena kita memiliki sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Apa itu sukacitanya? Yaitu keselamatan. Kita adalah orang-orang yang diberikan atau diizinkan mendapatkan keselamatan. Sebab itu kita bersukacita dan itu tidak bisa terkatakan oleh kita semua. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Kalau kita sudah tahu kita punya tujuan iman yang benar, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita, pasti kita punya sukacita tersebut. Jadi tujuan iman kita, ingat, bukan hanya dunia, tetapi surga. Yaitu apa? Keselamatan jiwa. Ingat, untuk dapat keselamatan, kita harus berani kehilangan nyawa. Kenapa? Karena untuk keselamatan kita, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Nyawa memang tidak selamanya memiliki arti harafiah kita mati untuk Tuhan. Tapi nyawa di sini dalam bahasa Ibrani disebut besuke. Besuke itu apa? Artinya bicara tentang pikiran dan perasaan. Jadi besuke itu sama saja dengan jiwa.
pikiran, dan perasaan. Jadi nyawa itu sama dengan jiwa kita, yaitu keselamatan jiwa. Artinya kita mengorbankan jiwa kita yang artinya punya sama dengan nyawa kita. Kehilangan nyawa bukan berarti kita harus mati, tetapi di sini berbicara pikiran dan perasaan kita. Kita matikan dari keinginan duniawi kita. Ingat, Filipi 2:5 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang seharusnya kita lakukan dan pikirkan untuk menjaga iman kita. Untuk menjaga sukacita kita. Untuk menjaga kasih kita. Yaitu apa? Menaruh pikiran dan perasaan ke dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu dikatakan, mari kita mau sama-sama kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa artinya apa? Kehilangan keinginan dan perasaan pikiran terhadap duniawi. Bukan berarti terus kita harus menjadi orang-orang yang rohani yang yang gimana lah, ngeroh banget, jangan juga. Ya, 24 jam di dalam menara doa, berdoa memuji Tuhan, logis aja lah. Tuhan gak berkata demikian kok. Karena Tuhan mau pujian penyembahan yang sejati itu bukan hanya kita masuk dalam menara doa 24 jam, tapi dalam 24 jam kita, apakah kita mempermuliakan nama Tuhan? Apakah kita mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita? Itu lebih penting. Kalau orang yang beriman, pasti mencerminkan Kristus. Kenapa? Karena dia menggenapi Filipi 2 ayat 5. Menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Ini berbicara apa? Kita melakukan kehidupan kita sehari-hari sama seperti ketika Yesus ada di muka bumi ini. Berat. Selanjutnya bahwa ingat, keselamatan yang kita dapatkan sekarang dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita semua orang percaya. Yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ayat 10 dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita sebagai orang percaya. Para nabi hanya bisa menubuatkannya, tapi tidak bisa langsung menerima janji keselamatan itu. Tapi kita yang menggenapi nubuatan para nabi, kita juga yang mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan para nabi itu diperuntukkan bagi kita sebagai orang percaya. Inilah zaman anugerah, makanya saya katakan. Akhir zaman adalah zaman anugerah, di mana anugerah Tuhan terlalu besar buat kita semua. Oleh karena itu, saya mau katakan, maka patutlah kita bersyukur untuk menerimanya karena kasih karunia tadi. Kita yang tidak layak, tapi dilayakkan. Kita yang tidak benar, tapi dibenarkannya oleh Kristus Yesus. Jadi kita mendapatkan tempat yang spesial. Walaupun meskipun kita berada di akhir zaman, tapi kita mendapatkan, saya katakan, kita ini di zaman anugerah. Sekalipun di akhir zaman kita ini zaman anugerah. Kita mendapatkan kesempatan menerima penyataannya, baik dalam kedatangannya kembali dan juga di dalam iman kita. Amin. Jadi 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 10, setidaknya saya ingin memberikan kesimpulan kepada kita semua. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama, mari kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia sudah menuliskan iman, pengharapan, dan kasih. Jadi, mari kita miliki iman, pengharapan, dan kasih tersebut, baik di dalam maupun juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tapi orang yang percaya dan beriman. Yang kedua, dari pembacaan kita tadi, tetaplah kita bersukacita dan jangan terkontaminasi dengan keadaan sekitar kita. Ingat, orang yang bersukacita, orang hati yang gembira, saya katakan tadi, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya katakan jangan sampai kita terkontaminasi dengan berita-berita negatif, apalagi itu berita hoaks tentang apa yang terjadi sekeliling kita. Tapi mari kita kembali lagi. Inilah berita yang pasti dan benar. Sebagai manual book kita semua. Itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Alkitab. Nggak ada yang lain.
Yang ketiga, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Ingat bahwa setiap pencobaan pasti punya akhir. Karena dia ada awal, ada akhir. Tetapi kuasa Tuhan, dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Karena dialah Alfa dan Omega. Jadi pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus pernah menjadi manusia di tengah-tengah muka bumi ini. Manusia 100%, jadi dia tahu bagaimana mengalami yang namanya pencobaan. Jadi tidak pernah dia akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Yang keempat, pujian, kemuliaan, dan kehormatan akan kita terima bila kita mau tetap beriman dalam pengharapan kasih dan Tuhan ketika pencobaan itu terjadi. Artinya apa? Ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami, ingat, ujungnya kita akan mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita di tengah-tengah ujian pencobaan tersebut, kalau kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sedang memberikan kemuliaan, kehormatan, dan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, teruslah kita melakukan hal yang benar. Yang benar artinya apa? Baik kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, tapi juga tetap kita mematuhi prokes dari pemerintah, yaitu kita mau tetap sehat, patuhi prokes dan stay healthy, stay at home. Ya, ingat kemarin saya katakan harus kita punya iman, imun, aman dengan melakukan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan memberikan iluminasi kepada kami semua dan memberikan apa yang benar dari setiap yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti, karena Roh Kudus-Mu memberikan iluminasi kepada setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, ditegur Tuhan, sehingga kami mendapatkan benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat dalam hidup kehidupan kami, dan menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada kuasa roh iblis yang mencoba mengambil benih ilahi tersebut, kami tolak kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang melemahkan iman kami di tengah-tengah pandemi ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Yang menebarkan teror, ketakutan, kecemasan, yang membuat orang-orang jatuh sakit, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya, kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami punya Allah yang punya kuasa yang besar dari segala apapun yang ada kuasa di muka bumi ini. Sebab itu kami berharap, percaya, beriman, dan tetap mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Shalom buat kita semua.